Selamat Paskah buat kita semuanya ya. Hari ini saudaraku ya, mari kita sama-sama sekali lagi belajar firman Tuhan. Saudara, seperti ini, kita ini tahu bahwa Yesus sudah bangkit saudaraku ya. Tapi seringkali kita ini cuma sekedar tahu dia bangkit ya. Harusnya kita ini bukan cuma sekedar tahu dia bangkit saudaraku ya. Harusnya kita tahu bahwa dalam hidup kita ini juga kita harus mengalami kuasa kebangkitan itu saudaraku ya. Saudara tahukah dalam cerita Alkitab, saudara akan menemukan murid-murid Tuhan, mereka itu kenal Tuhan. Mereka itu berjalan dengan Tuhan hari demi hari saudaraku ya. Mereka melihat mujizat, Tuhan kasih makan 5.000 orang saudaraku ya, belum perempuan dan anak-anak. Mereka melihat bagaimana keajaiban demi keajaiban terjadi saudaraku ya. Tapi anehnya, mereka yang bersama-sama dengan Tuhan, mereka yang berjalan sama Tuhan, ya, di ending hidup mereka, saudaraku ya, waktu Yesus menyelesaikan semua di atas salib, mereka lari semuanya. Bahkan yang meragukan Tuhan itu banyak. Ya. Nah, kekristenan kita seringkali juga seperti itu, saudaraku ya. Kekristenan kita ini kita bilang, oh aku percaya sama Tuhan. Tapi ketika ngadapin masalah, ngadapin pergumulan, kita akhirnya apa? Seringkali nggak percaya sama Tuhan. Ya, ada keraguan dalam hidup kita. Sehingga kita ini seringkali saudaraku nggak paham apa sih yang terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara bisa lihat waktu Tuhan Yesus bangkit, saudaraku ya. Dia tahu semua kelemahan murid-muridnya. Bagaimana mereka ini tidak bisa cuma sekedar tahu tentang Tuhan, saudaraku ya. Mereka ini harus mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Mereka ini harus ngalamin yang namanya kuasa kebangkitan Tuhan itu terjadi. Saudara kayak gini, saya akan mulai agar saudara bisa mengerti saudara. Kemarin saya bicara tentang korban. Bahwa pentingnya sebuah korban yang naik di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Korban itu menahan semua pekerjaan setan. Korban yang kita naikkan itu membangun sebuah perlindungan dalam setiap hidup kita. Korban yang naik di hadapan Tuhan itu yang membuat setan tidak bisa semena-mena dengan hidup setiap kita. Makanya dikatakan di Alkitab, kenapa waktu Ayub dicobain yang dihilangin pertama adalah korban. Agar tidak ada lagi tudung yang menudungi Ayub. Sehingga anak-anaknya semuanya dihabisi. Tapi sepanjang ada korban akan terus ada tudung. Ya. Nah, saudara bisa lihat bagaimana dikatakan di kitab Daniel bahwa korban sehari-hari akan dihapus. Bagaimana hari-hari waktu COVID-19 orang dilarang ibadah dan lain sebagainya. Apa yang dihapus? Korban. Ya. Nah, makanya kemarin saya sampaikan korban itu apa? Korban itu adalah sesuatu yang menyanyat kita, yang membuat kita ini kehilangan rasa nyaman kita, saudaraku. Ya. Ketika kita melakukan firman, yang sesuatu yang sebenarnya nggak nyaman di daging kita, saudaraku, itu korban. Amin. Makanya ketaatan itu tuh bicara tentang korban yang kamu letakkan di hadapan Tuhan. Makanya jangan pernah berpikir saudaraku ya, korban itu cuma sekedar saudara nyanyi, penyembahan, muji Tuhan. Enggak. Di dalam ibadah kepada Tuhan, itu ada yang namanya korban yang diletakkan. Kalau enggak, dia akan menjadi sebuah ritual saja, tanpa ada isinya apa. Esensinya dari sebuah penyembahan di hadapan Tuhan adalah korban yang terbakar, yang asapnya naik sampai ke tahta Tuhan. Amen. Nah, dalam hidup kita, saudaraku, apakah korban itu sudah dibakar di atas mezbah dan itu naik di hadapan Tuhan? Itu pertanyaannya hari ini. Sehingga waktu korban itu naik di hadapan Tuhan, akan ada yang namanya favor dari Tuhan yang turun dalam hidup setiap kita. Akan ada yang namanya perkenanan, anugerah, belas kasihan Tuhan yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita tidak menaikkan penyembahan, makanya jangan heran sesuatu yang buruk bisa terjadi. Betul? Sesuatu yang tidak baik bisa terjadi. Kemarin saya sharing sama saudara, ya, bagaimana gempa terjadi di mana?
di tengah-tengah antara Maluku dan Sulawesi, saudaraku ya. Itu kelihatan sekali, saudara ya, itu bakalan terjadi tsunami yang besar. Karena semuanya turun, saudara, air laut turun. Tapi ada kabar tentang tsunami enggak? Enggak ada. Kenapa? Ya, kalau di berita saudara nggak akan temuin. Tapi saya ya nggak tahu, Roh Kudus coba bilang, saudara, karena ada orang-orang yang berdoa untuk menahan semua yang jahat. Untuk yang terus berdoa menaikkan korban di hadapan Tuhan. Ya. Sehingga apa, saudara? Yang kerusakan yang diciptakan tidak parah. Makanya saya, saudara, buat kita ini, saudaraku, kita paham kenapa Yesus harus mati, saudaraku ya. Agar tidak ada lagi kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat dosa. Sehingga waktu apapun Yesus punya hak legal, saudaraku ya. Karena kenapa? Ada korban yang dinaikkan di hadapan Bapa di sorga. Makanya hari ini, saudaraku, Tuhan mau sepakat juga dengan kita, setiap kita ini, untuk terus menaikkan korban di hadapannya. Agar apa, saudaraku ya? Agar enggak ya ada sesuatu yang jahat lagi yang bisa bekerja di dunia ini. Tapi di depannya nanti, saudara akan menemukan orang-orang, saudaraku ya, enggak akan menaikkan korban lagi. Kenapa? Ya ketika Tuhan angkat semuanya nanti, Tuhan angkat Roh Kudus, Tuhan angkat orang-orang yang mencintai Tuhan, nggak ada lagi yang naikin korban. Kalau nggak ada yang naikin korban, apa yang muncul? Antikris. Yang akan muncul apa? Kerusakan demi kerusakan. Makanya ya, saudaraku ya, di zaman antikris nanti akan dilepaskan sampar yang nggak ada obatnya sama sekali, saudaraku ya. Orang mau cari maut lari. Itu firman Tuhan. Jadi kalau ada orang disiksa nih misalnya ya, mempertahankan imannya misalnya, untuk tidak menyangkal Yesus, untuk tidak terima tanda bilangan binatang, saudaraku, akan disiksa. Nah waktu disiksa, saudaraku, bisa mati nggak? Susah matinya. Karena kenapa? Maut lari. Makanya saudaraku ya, kalau saudara nggak mau menikmati masa antikris, sungguh-sungguhlah kerjakan destinimu. Oh nggak apa-apa katanya, saudaraku. Ya silahkanlah, saudaraku ya. Saudara ingat, kalau nggak ada Roh Kudus, nggak ada damai sejahtera dalam hati kita. Nggak ada ketenangan. Kenapa? Damai sejahtera itu datangnya cuma dari Roh Kudus. Nah kalau Roh Kudusnya diambil, bisa tenang nggak? Nggak, yang ada itu kekhawatiran, yang ada itu ketakutan, yang ada itu mencekam semuanya. Berarti ya. Jadi kalau saudara hari ini nggak serius sama Tuhan, jangan heran nanti, saudaraku ya. Ya memang konsekuensinya seperti itu. Makanya hari ini sepanjang masih ada yang menahan, dia nggak bisa bebas bekerja. Makanya saudaraku jangan pernah berhenti untuk naikkan korban, amin. Makanya dikatakan di kitab Wahyu, siapa yang mengalahkan binatang itu? Mereka yang apa katanya? Memegang kecapi Allah, betul? Apa itu? Penyembahan, korban yang terus dinaikkan di hadapan Tuhan. Amin. Adakah korban itu kita naikkan di hadapan Tuhan? Saudara, mari kita buka sama-sama. Ya. Yohanes 12 ayat 23 sampai 25. Saudara, untuk kita mengalami yang namanya kebangkitan harus ada yang namanya kematian. Yohanes 12 ayat 23 sampai 25. Yohanes 12 ayat 23 sampai 25. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Saudara bisa lihat, dikatakan bahwa biji gandum akan tetap jadi satu. Kecuali dia apa? Apa katanya? Ayat 23 tadi, yang tunjukin.
Ya. Ayat 24. Katanya, ia tetap satu biji saja, betul? Terus kalau dia mau menghasilkan banyak buah, apa yang perlu? Dia harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Mau menghasilkan buah? Halo? Syaratnya apa? Mati. Makanya saya mau bilang sama saudara kemarin apa? Sampai tidak ada apa lagi? Keinginanmu lagi. Sampai gak ada diri kita ini lagi. Yang ada cuma keinginan Yesus. Amin. Loh, oke. Saudara harus paham ini. Ini mau tidak mau, saudara. Makanya ketika Yesus mati, apa yang dia ciptakan efek dari kematiannya? Dia menyelamatkan ribuan, jutaan, bahkan miliaran jiwa. Betul? Karena dia mati. Bukan cuma itu, dia bangkit, saudaraku ya. Ingat, waktu terjadi kematian, muncullah tunas yang baru, betul? Tunas ini akan semakin menjadi besar, menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah yang lebat. Sama dalam hidup setiap kita, saudara. Ketika kita mati dengan diri kita ini akan menjadi sebuah ciptaan baru. Tunas yang baru akan muncul, pohon yang baru akan muncul dan akan menghasilkan buah yang lebat. Nah, pertanyaannya hari ini, sudahkah engkau mati dengan hidupmu? Atau terlalu banyak keinginan dalam hidupmu yang masih nguasain engkau? Kepengen terkenal, kepengen kaya, kepengen sukses, masih adakah dalam hatimu? Kalau masih ada, berarti kamu gak bisa untuk untuk apa? Menghasilkan buah yang lebat. Oh serius, yang akan ada cuma apa? Satu biji aja, saudaraku ya. Oke. Di Taman Eden, saudaraku ya, waktu Tuhan menciptakan manusia, saya mau tanya, manusia itu diciptakan dengan apa? Halo? Dengan kehidupan, betul? Kehidupan apa? Kehidupan panas sekarang? Atau kehidupan ilahi? Ayo saya mau tanya sama saudara. Halo? Yang kehidupan panah angkat tangan. Oh, enggak ada. Berarti ilahi semua nih ya. Kehidupan ilahi siapa? Loh, yang enggak angkat tangan? Panah dan ilahi katanya saudaraku ya. Loh, saya mau tanya sama saudara ya. Kehidupan ilahi itu apa? Halo? Ayo dah, nggak usah salah yang ilahi. Kehidupan panah itu apa? Hah? Yang sekarang? Apa yang sekarang? Halo? Apa? Yang jasmani hari ini ya. Kamu makin hari makin dewasa, betul? Terus dari yang kencang wajahnya sampai yang makin keriput, makin nurun semuanya, betul nggak? Ya, daya tahan tubuh makin nurun, terus apalagi uban makin banyak muncul. Ya, dari jalan yang oke sampai jalan yang tertatih-tatih. Betul nggak? Itu manusia panah, betul? Terus kalau kamu beli barang dari yang bagus sampai kusam, saudara, betul nggak? Itu kan panah, betul nggak? Dari bajumu yang bagus, terangnya luar biasa sampai kubas. Ya enggak? Itu kan panah, betul enggak? Ada waktunya sampai semuanya musnah. Itu panah. Nah, saya mau tanya sama saudara, waktu Tuhan menciptakan Adam dan seisi di Taman Eden, apakah dia ciptakan seperti itu? Kalau enggak apa? Apa yang diciptakannya? Halo?
Apa? Nah ini, saudaraku ya. Kehidupan yang diciptakan Tuhan di taman ini adalah kehidupan ilahi, saudaraku ya. Kenapa Yesus bilang hari ini juga kamu bersama-sama aku di mana? Firdaus. Karena dia ciptakan Firdaus, Taman Eden itu sebagai tempat, halo, tempat apa? Tempat yang ilahi, yang berkuasa. Makanya waktu manusia dikatakan, kalau kamu makan pohon yang baik dan yang jahat ini, maka kamu akan mati. Perintahnya kan seperti itu kan? Perintahnya kepada Adam, betul? Kalau kamu makan buah pohon ini, yang baik dan yang jahat ini, kamu akan mati. Itu larangannya. Yang lain boleh, betul? Ayo saya mau tanya, ketika dia makan buah itu, saudaraku, apa yang terjadi sama Adam? Apa yang terjadi? Dikatakan dia mati kan? Saya mau tanya, mati nggak? Kata siapa nggak mati? Saya makanya ya, saudara harus paham. Ini makanya kita nih harus ngerti. Kenapa sih kehidupan ilahi? Saya mau tanya sama saudara. Adam dan Hawa waktu di Taman Eden itu pakai pakaian kayak punya kita atau telanjang? Yang telanjang ke tangan. Oh banyak. Yang nggak telanjang ke tangan. 1, 2, 3, 4. Nah itu. Pakai apa yang nggak telanjang? Hah? Nah itu sering dengar khotbah saya tuh. Pakai apa? Tubuh kemuliaan. Yang digunakan pakaian kemuliaan. Bukan pakaian panah yang seperti yang saudara pakai. Bukankah Yesus ketika dia mati di atas kayu salib, dia bangkit, dia pakai baju apa? Pakai baju yang dipakai waktu mati. Pakai apa? Tubuh kemuliaan. Dia kembalikan lagi seperti ciptaan pertama. Makanya dikatakan Yesus itu Adam kedua. Betul? Bukankah itu yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita? Harusnya yang kita lihat, kita ini harus ngerti tujuan hidup kita ini adalah yang ilahi. Amin. Tapi banyak orang mengalahkan perhatiannya kepada yang panah. Yang dikejar apa? Kesenangan dunia yang panah. Bukankah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu dalam keilahian? Makanya Adam dan Hawa itu, saudaraku ya, itu enggak ada diciptakan untuk mati. Paham ya? Kapan mereka bisa mati? Ketika mereka melawan Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan. Ujungnya apa katanya? Upah dosa adalah maut. Sejak itu saudaraku, mereka memakan buah pohon yang baik dan yang jahat itu. Apa yang dikatakan? Mereka diusir keluar. Karena nggak bisa tinggal di sana. Yang panah nggak bisa tinggal di mana? Di Taman Eden. Paham ya? Kapan orang bisa kembali ke Taman Eden? Ke Taman Firdaus itu kata Tuhan? Kapan? Dia harus mati dulu. Tubuhnya diubah. Terima tubuh kemuliaan. Paham ya? Makanya saudaraku ya, sejak Adam jatuh dalam dosa, manusia ini makin sulit dengar Tuhan, betul nggak? Karena apa yang mati sebenarnya? Yang ilahi dalam hidupnya. Itu seperti koneksi ilahi itu terputus dari hidupnya. Makanya kan waktu harus datang sama Tuhan, mesti harus kayak gimana? Bawa korban. Betul? Ada sesuatu yang dipotong dari hidup mereka, betul? Kalau dulu datang sama Tuhan langsung, betul?
ngomong sama Tuhan, bicara sama Tuhan langsung, betul nggak? Nggak berat buat mereka. Terus mereka pakai pakaian kemuliaan. Nggak ada susah-susah cari baju. Makanya waktu mereka makan buah itu, saudaraku ya, mereka telanjang. Kenapa? Kemuliaannya ditarik, diambil. Makanya saya mau bilang sama setiap saudara, setiap kita buat dosa, ada potensi ilahi yang akan mati dalam hidup kita. Saudara nggak taat sama Tuhan, saudaraku ya, saudara akan makin berat ngejar Tuhan, betul nggak? Orang yang makin jatuh dengan dosa, makin jatuh dengan dosa, enak nggak dekat sama Tuhan? Halo, enak nggak kira-kira? Makin susah kan? Cari Tuhan, hadirat Tuhan, gak gampang saudaraku ya. Karena apa? Konsekuensi dari dosa, ketidaktaatan itu apa? Kutuk. Ada upahnya saudara. Makanya di dunia ini saudara, catat baik-baik. Di dunia ini segala sesuatu ada upahnya. Makanya dikatakan kamu ya akan terima ganjaran dari semua apa yang kamu perbuat katanya. Baik itu yang baik, baik itu yang jahat. Yang baik kamu akan terima apa? Kemuliaan, kehormatan. Yang jahat akan terima hukuman, jelas. Lo Alkitab itu adil nggak? Hukum Tuhan itu adil nggak? Adil. Kayak misalnya hukum tabur tuai, saudaraku ya. Hukum tabur tuai, kamu nabur, kamu akan menuai. Dan itu berlaku buat setiap orang yang ada di bawah bumi ini. Mau dia kenal Tuhan, nggak kenal Tuhan. Betul? Karena hukum Tuhan. Makanya setiap orang dia nabur kebaikan, dia terima kebaikan. Makanya orang yang gak kenal Tuhan, mereka lakukan kebaikan, mereka kan terima juga balasannya. Jangan heran. Kenapa orang-orang yang gak kenal Tuhan kok bisa kaya raya? Coba cek apa yang mereka lakukan. Ya kan? Mereka bersedekah, mereka berbuat baik sama orang. Kita nih yang kadang-kadang kalah sama mereka. Terus kita iri, kita kan anak Tuhan. Loh, hukumnya kamu kerjakan apa tidak? Itu pertanyaannya. Amin. Ya. Jadi sekali lagi saudaraku ya, pahami ini agar kita ini berkemenangan. Amin. Agar yang ilahi itu bekerja dalam setiap hidup kita. Makanya saudaraku ya, waktu murid-murid Yesus, mari kita sama-sama yuk. Lukas 24, mari kita buka sama-sama Lukas 24 ayat 13 sampai 13 sampai ayat yang 32. Saya mau kita baca sama-sama saudaraku ya. Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-33. Kita baca bergantian ya. Sudah semuanya? Amin. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saudara? Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami."
Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Sama-sama, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Saudara bisa dengar, bisa lihat apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Aneh enggak kira-kira? Yesus yang selama 3,5 tahun berjalan sama mereka nih ya. Otomatis mereka kenal dong. Ya enggak? Tapi kenapa enggak kenal, saudara? Padahal cerita dekat, bahkan dikatakan di firman-Nya tinggal sama-sama mereka, saudaraku ya. Betul? Tidur sama mereka. Ngobrol nih, enggak mungkin ngobrolnya jauh-jauhan kan? Pasti dekat, enggak mungkin jaraknya jauh kayak gitu sampai enggak kenal kan? Ini ngobrolnya sampingan-sampingan loh saudaraku ya, berdekatan. Tapi mereka nggak kenal. Kenapa? Kenapa? Ini baru aja loh ya. 3,5 tahun murid-muridnya jalan sama mereka, saudaraku ya. Ini baru 3 hari loh pisahnya ya. Kira-kira bisa langsung lupa nggak suaranya? Bentuk badannya, wajahnya, bisa nggak? Nggak bisa harusnya kan? Tapi kenapa? Dikatakan di firman Tuhan di ayat 15, 16, apa dikatakan? Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang di mata mereka sehingga mereka tidak dapat. Kamu tanya, kamu gak bisa kenal Tuhan, alasannya kenapa? Ada yang menghalangi. Apa? Makanya saudara, kalau kita ini bisa kenal Tuhan, bisa mengerti hatinya, mendengar suaranya, ya, karena Tuhan menyingkirkan yang namanya penghalang. Kenapa sih orang tuh apa saudaraku ya? Orang mau belajar firman mau seperti apapun, baca Alkitab seperti apapun, kalau Tuhan gak bukakan, dia gak akan bisa ngerti. Karena dalam hidup kita ini, maaf ya, makanya saya bilang tadi, akibat dosa itu yang membuat kita akhirnya terputus sama Tuhan.
Akan banyak potensi-potensi ilahi yang Tuhan tanam di hidup kita, mati semuanya. Tapi ya, ketidaktaatan demi ketidaktaatan itu membuat apa yang namanya kematian ilahi dalam hidup kita. Saya mau, kenapa bisa terjadi ada penghalang dalam hidup mereka? Kenapa? Ini tahu nggak ceritanya? Mereka kan melihat Yesus mati di atas kayu salib, betul? Belum lihat kebangkitannya, betul? Apa yang melingkupi hati mereka selama itu? Ayo, kalau saudara ditinggal orang yang saudara lagi punya pengharapan sama orang ini jaminan masa depan dalam hidup. Tiba-tiba orangnya meninggal, yang hilang dalam hidupmu apa? Pengharapan, betul? Terus apa yang melingkupi hatimu? Kesedihan, betul? Terus khawatir, takut, kecewa. Banyak yang muncul, betul gak? Itu yang menghalangi kita bisa melihat Tuhan. Makanya Yesus waktu ngomong sama mereka, saudaraku ya, apa katanya? Hai kamu orang bodoh, ayat 25-nya. Bisa tunjukin ayat 25. Ayat 25. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Artinya apa? Ya karena yang akibat kehilangan pengharapannya, putus asa, saudaraku, nggak percaya sama firman. Hidup kekristenan kita, saudaraku ya. Kita kalau nggak dibaharui, saudaraku, ya kita akan ngalamin hal yang sama. Murid-murid Tuhan, apakah yang lain juga sama? Sama, saudaraku ya. Makanya Thomas juga dihampiri dengan keraguan. Petrus juga sama, kembali ke pekerjaannya yang lama. Nggak ada muridnya yang sungguh-sungguh, saudara. Makanya waktu Tuhan bicara sama Petrus, saudaraku, kamu harus dilahirkan kembali. Agar apa? Ya itu dia tadi, kamu harus mati dengan dirimu sendiri. Agar kamu bisa dibukakan yang baru. Kita ini ikut Tuhan gak bisa pakai cara pikir kita yang lama, saudara. Gak bisa pakai cara hidup kita yang lama. Setiap kebenaran itu perlu disingkapkan dari hidup kita, amin. Gimana caranya kita tahu kebenaran? Halo? Gimana caranya? Kita ini selama ini kan gak ngerti firman, betul gak? Halo? Kalau saudara baca firman ini tadi, gimana caranya agar kita dibukakan? Kan ini ada penghalang, ada selaput yang ngehalangin kita mengenal firman dan kebenaran. Apa saudara dari cerita ini, dari cerita perjalanan murid ke Emmaus? Kalau saudara mau itu disingkapkan, dikatakan di ayat berapa ini? Ayat 31, saya tunjukin. Ayat 31. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Gimana caranya agar mata kita terbuka? Sehingga kita bisa kenal Tuhan. Gimana cara? Halo, gimana? Loh, ini ceritanya murid-murid itu ngobrol sama siapa sih? Sama Yesus kan? Saudara ngomong sama Yesus kayak gimana caranya?
Berarti kalau mau terbuka dalam hidup saudara, ya, kita bisa tahu kebenaran, caranya seperti apa? Halo? Roh Kudus. Ya betul juga, Roh Kudus. Halo? Gimana caranya? Harus ngobrol sama Tuhan. Betul nggak? Pengalaman saya lah, saudaraku ya. Saya ini nggak tahu banyak kebenaran, saudaraku ya. Cara saya mengenal Tuhan, saudaraku, saya baca Alkitab. Saya kan nggak punya kepekaan. Tapi saya coba belajar Alkitab. Ketika saya buka Alkitab, saudaraku ya, awalnya tertutup semuanya. Seperti ada selaput. Tapi ketika saya baca firman, tiba-tiba ada firman yang bicara kuat. Seperti apa? Halo? Membuat apa? Mata saya terbuka akan kebenaran itu. Pernah nggak saudara baca Alkitab, ayat itu bicara dalam hidupmu? Pernah? Dan itu jadi sebuah kekuatan untuk melakukan firman. Oh, saya sering loh saudara baca firman, tiba-tiba Daud dikuasai roh Tuhan, maka dia mengalahkan Goliat. Tiba-tiba terbuka, oh iya Tuhan. Tiba-tiba ada sebuah ledakan di hati saya yang berkata, kamu bisa melakukan apapun kalau kamu berjalan dengan Tuhan. Terbuka tuh. Waktu Tuhan panggil Samuel, dia panggil Samuel. Samuel bangun waktu kecil, betul gak? Pernah baca firman ini? Saya gak tahu saudara ya. Buat saya nih ya, ketika Samuel jawab dan Eli bilang, itu Tuhan yang panggil kamu. Waktu Samuel bilang, ya Tuhan, ini aku. Waktu saya baca itu saudaraku ya, Tuhan bicara di hati saya. Waktu itu terbuka mata saya dan Tuhan bilang, sama seperti Samuel aku panggil kamu jadi hambaku. Dibuka lagi gak pengenalan kan Tuhan? Dibukain gak? Dibukain. Waktu saya baca Alkitab, jangan berdusta. Sebelumnya saya ini raja dusta saudaraku ya. Ayo, siapa yang suka berdusta? Walaupun prank-prank katanya itu loh saudara, sama aja itu tuh berdusta loh saudara ya. Karena nggak ada dosa tuh karena apa? Karena bercanda kayak. Mau kamu bercanda tetap dosa ya dosa. Ya, saya dibukain, jangan berdusta kata Tuhan. Iya Tuhan. Waktu saya baca hormatilah ayah dan ibumu, sebenarnya awalnya saya sangat benci sama orang tua saya. Tapi waktu saya baca firman itu terbukalah pikiran saya harus menghormati orang tua saya. Mau keadaannya seperti apapun. Terbuka enggak? Jadi kalau kita mau hidup kita ini terbuka dengan semua kebenaran dan kita mengenal Tuhan, caranya seperti apa? Halo? Halo? Bicara dengan Tuhan. Ketemu dengan Yesus. Agar apa? Agar apa? Halo? Singkap itu dibukakan. Karena kalau enggak saudaraku ya, saudara enggak akan bisa melihat kebenaran. Saudara enggak bisa dapatkan itu dari teman-temanmu, dari media sosialmu, enggak akan saudaraku ya. Apalagi saudara main game. Nggak ada tuh disingkapkan yang ilahi saudara lewat game saudara. Hanya perjumpaan dengan Tuhan yang membuat engkau bisa mengetahui kebenaran. Nggak ada. Saya hari ini seperti ini, kalau saya mau bagiin firman loh saudara, saya ngobrol sama Tuhan. Saudara kira saya ngerti? Enggak. Tapi waktu saya ngobrol, Tuhan bukain, Tuhan ambil tuh ya, penghalang untuk saya nggak ngerti.
Saudara, setiap kita ini, saudaraku ya. Makanya sejak kita jatuh dalam dosa, terlalu banyak selaput yang menghalangi kita mengenal Tuhan. Makin kita buat dosa, makin banyak, makin tebal gak selaputnya? Makin tebal, saudaraku ya. Manusia itu makin buat dosa, saudara. Konsekuensinya apa? Terputus sama Tuhan, betul gak? Sehingga kita makin gak bisa lihat kebenaran. Melihat rencana Tuhan tuh gak bisa. Anak saya gak ada nih. Saya tanya dia, kamu tujuan hidupmu apa? Aku mau jadi orang sukses. Masih selaputnya tertutup. Oh, coba saudara hari ini coba tanya sama dirimu sendiri, tujuan hidupmu apa? Kalau tujuannya mau jadi orang kaya, tujuannya misalnya mau jadi artis terkenal, saudaraku ya, mau jadi punya keluarga bahagia, saudaraku ya, punya segala-galanya dan sebagainya, masih ada selaput yang nutupin saudara. Betul? Karena itu bukan tujuan. Itu salah satu berkat yang kamu terima kalau kamu alami. Tujuan Tuhan apa? Halo? Dari apa yang saya sampaikan ini, tahu gak tujuan Tuhan dalam hidupmu apa? Bapak Ibu, Saudara? Tahu? Yang tahu angkat tangan. Yang gak tahu? Yang angkat tangan 1, 2, 3. Yang tahu angkat tangan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lain? Nggak tahu. Yang nggak tahu, ya. Berarti saudara nggak akan pernah bisa tinggal sama Tuhan. Loh kenapa? Loh saya mau tanya sama saudara ya. Kalau saudara di Palangkaraya nih ya, nggak punya tujuan ya. Kira-kira saudara ngapain di Palangkaraya? Hah? Gak punya tujuan deh ya. Rumah gak tahu di mana tempatnya. Kan gak ada rumah kan? Gak ada tujuan kan? Loh kalau saudara di sini, kalau misalnya ke rumah ada tujuan kan? Sehingga saudara tahu jalan kemana kan? Kalau saudara gak punya rumah, saudara ngapain? Hah? Kadang-kadang duduk di depan sana ngemper, saudaraku ya. Terus dikit-dikit bergeser sedikit ke bundaran besar, saudaraku ya. Terus kemana lagi? Bundaran kecil, sedikit-sedikit berenang di Sungai Kahayan. Karena nggak punya tujuan. Mau pulang kemana? Nggak ada tujuan kok. Betul nggak? Halo, Momot. Betul nggak? Kamu nggak tahu rumahmu ada di Tilung sana loh, Mot. Kira-kira kamu dari sini mau ngapain? Main biliar katanya, saudara ya. Sepanjang hidup rumahnya di biliar. Mancing. Ya. Terus matinya di mana nanti? Kolam pancing. Enggak ada bapak lu. Ya enggak? Kita aja nih hidup perlu tahu tempat kita, betul nggak? Tujuan kita kan? Loh kamu hidupmu kamu nggak tahu sama sekali tujuanmu. Makanya punyalah tujuan yang jelas, amin. Kalau tujuanmu ke neraka, siapkan dirimu perjalanan ke neraka seperti apa? Loh kan saya kan mau memperjelas semuanya, betul nggak? Kalau kamu mau pergi ke surga, ke Tuhan, apa yang harus kamu perbuat? Jalannya harus ke Tuhan, betul nggak? Jangan berharap ke surga tapi jalannya ke neraka. Salah jalan, bro. Ya nggak? Rumahmu misalnya kayak Timot ya di Temanggung Tilung sana. Rumahmu jalan, kamu harus jalan, harus tahu jalannya kan sampai ke Temanggung Tilung kan? Nggak mungkin kamu ke Belipi sana. Siapa yang mau ke surga? Jalan ke surga kayak gimana? Hah? Ikut Yesus kan?
Pertanyaan, sudah kamu ikut Yesus enggak? Tuhan ke kiri, kamu ke kanan. Tuhan ke kanan, kamu ke kiri. Salah jalan, bro. Ya enggak? Loh, ini kita main logika sederhana, betul enggak? Mau ke sorga, mau terima berkat, mau terima kemuliaan yang dari Tuhan, tapi hidup kita enggak pernah ikut Tuhan. Makanya saudaraku, anak muda yang sudah tua juga, kita punya tujuan kan. Saya sampai hari ini punya tujuan dalam hidup saya. Itu nggak pernah goyain saya, saudara. Waktu saya ketemu Tuhan, Tuhan itu jelas, tempatmu bukan di dunia ini. Nah, aku sudah siapkan tempatmu di kerajaanku. Makanya saya selalu kalau bangun pagi, masih lihat kamar saya, masih melihat orang-orang yang di dekat saya akan bilang apa? Saya belum sampai ke tujuan saya. Saya masih di dunia ini berarti. Dan saya harus mengerjakan apa yang menjadi tujuan Tuhan agar saya sampai ke sana. Paham ya? Sehingga itu yang membuat saya nggak pernah berkata mundur sama Tuhan. Karena tujuan saya belum sampai. Tujuan kita ini, kita akan terima tubuh kemuliaan sama seperti yang Tuhan pertama ciptakan Adam. Amin. Bukan di kemah daging nih loh. Makanya jangan pernah puaskan kemah dagingmu nih loh. Halo. Jangan terlalu banyak makan gula. Enak gak gula? Enak gak gula? Saya mau tanya. Ya tahu manis, tapi enak gak? Ujungnya apa kalau kebanyakan gula? Cuci darah, betul gak? Ginjal rusak. Manis kan, enak kan? Tapi yang pahit-pahit, itu biasanya obat kan? Ayo, mau sehat? Makan yang pahit. Enak gak? Tapi betul, kalau kamu mau terima kemuliaan, mau berbuah lebat, apa dikatakannya tadi? Mati dulu. Hati-hati saudaraku, yang enak-enak itu seringkali membawa kematian. Yang meletakkan korban yang gak enak-enak itu mendatangkan kemuliaan, berkat, kehormatan. Loh? Saudara, ikut Tuhan kelihatannya gak enak, tapi di balik itu kemuliaan. Amin. Kamu melayani, makanya Tuhan bilang apa? Kalau ikut Tuhan, anak manusia datang untuk melayani. Mau ditinggikan? Apa katanya kalau mau ditinggikan? Merendahkan dirimu. Mau terbesar? Melayanilah. Bukan jadi bos, betul gak? Orang lain kerja, ambil itu. Halo, terbalik kan semuanya ya. Tapi saya mau bilang sama saudara, kita ini harus apa ya saudaraku ya, harus ngalamin yang namanya perjumpaan sama Tuhan, agar banyak hal dalam hidup kita ini disingkapkan, gak ada selaput lagi. Gimana caranya untuk selaput itu hilang dan mata kita terbuka? Gimana? Sering-seringlah ngobrol sama Tuhan, amin. Sering-sering baca firman. Kalau saudara sering-sering baca firman, muncul yang namanya rema. Rema itu seperti membuat matamu terbuka akan firman, kebenaran. Saya percaya waktu saya sampai ini juga saudaraku, ada yang terbuka di pikiranmu, betul gak? Dan waktu itu terbuka,
itulah yang membuat engkau akan ngalamin yang namanya kebangkitan ilahi. Kapan, saudara ya? Makanya Petrus, kapan dia itu ngalamin kebangkitan ilahi dalam hidupnya? Kapan? Yang mengubahkan dia 180 derajat. Kapan? Kalian tahu? Ayo, kapan? Waktu dia bertemu dengan Tuhan di tepi pantai. Habis dia menjala ikan, betul? Tuhan bertanya kepada dia, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Perkataan Tuhan itu membuka hatinya, membuka matanya. Apa tujuan Tuhan buat hidupnya? Tiba-tiba dari dia yang gak ngerti, sampai dia nangis, dia bilang, ya Tuhan, aku paham, aku ngerti apa yang kau mau. Sejak itu dalam hidupnya ada yang dibangkitkan Tuhan, betul? Yang membuat dia tidak pernah sama lagi. Siapa di Alkitab? Thomas. Kapan Thomas dibangkitkan? Bukan waktu dia jalan sama Yesus. Kapan dia dibangkitkan? Ketika Yesus datang di tengah-tengah murid, terus dia bilang, Thomas bilang, aku gak percaya sebelum aku cucukkan tanganku di lubang. Tuhan datangi dia kan, Thomas silahkan. Kata-kata silahkan itu yang membuat dia nangis dan bilang, iya Tuhan, aku percaya. Dia diubahkan. Kapan Saulus terima perubahan dalam hidupnya? Ketika dia lagi perjalanan ke Damaskus, betul? Untuk membunuh orang-orang percaya. Dia lihat Tuhan. Terus apa yang terjadi? Kenapa kamu siksa aku? Halo, saya mau tanya saudara. Kapan orang-orang bisa ngalamin perubahan dalam hidupnya? Kapan orang-orang bisa ngalamin kebangkitan dalam hidupnya? Kapan? Kapan saudara? Ketika Tuhan menghampiri dia secara pribadi. Bukan dari kata-kata orang. Itu akan mengubahkan dia dan Tuhan ambil semua selubung. Dan Tuhan berkata, kamu akan bangkit dengan yang ilahi dalam hidupmu. Jadi saudara, kalau saudara mau berubah hari ini, gak ada cara lain. Harus ketemu sama Tuhan. Harus bersentuhan dengan dia. Kalau mau yang ilahi itu bangkit dalam hidupmu, ketemu dia. Kalau kamu gak mau buat dosa, sering-seringlah dekat sama Tuhan. Jangan jauh. Karena makin kamu dekat sama Tuhan, kamu akan makin susah buat dosa. Gak ada orang yang dekat sama Tuhan sanggup buat dosa. Pak Yusak pernah dia bilang dia mau selingkuh tuh. Dia mau berhubungan intim sama selingkuhannya. Tiba-tiba Tuhan muncul di tembok dengan wajah yang besar. Pak Yusak cuma bilang, Tuhan, kalau engkau muncul kayak gini aku gak bisa. Lama-kelamaan, udahlah, enggak Tuhan. Dia pulang. Dia suka nonton Marilyn Monroe, saudaranya. Waktu dia datang ke bioskop, dia ngobrol sama Tuhan, aku mau nonton Marilyn Monroe nih Tuhan. Tuhan coba bilang di hatinya, aku gak suka kamu nonton Marilyn Monroe. Iya Tuhan, kau yang gak suka kan engkau, aku suka. Tuhan bicara sama dia, makin ngobrol saudara, makin ketemu sama Tuhan. Tuhan bilang, mulai hari ini kamu gak suka sama Marilyn Monroe. Ayo kita coba, kata dia.
Waktu dia ke bioskop, dia lihat main mulu, kok jelek ya Tuhan ya. Tuhan ubahin dia. Dan akhirnya apa? Dia nggak pernah suka lagi nonton Marilyn Monroe. Bukan bioskop loh ya. Saya takut nanti saya bilang nggak boleh nonton bioskop lagi. Ya. Kapan kita bisa diubahkan? Kamu datang ke Tuhan. Nggak ada cara lain. Makin saudara dekat sama Tuhan, makin saudara akan diubahkan oleh Tuhan untuk terima yang ilahi. Amin. Makin saudara punya pergumulan, punya beban, makin datang ke Tuhan. Nanti Tuhan bukain semuanya. Amin. Makanya dikatakan jangan datang ke manusia, datang ke Tuhan. Yes. Karena kuasa kebangkitan itu cuma bisa bekerja ketika engkau bertemu dengan Dia. Ingat, setelah Dia bangkit, Dia temuin siapa sih? Temuin siapa? Murid-muridnya kan? Dan setiap muridnya yang ketemu sama Dia, semuanya bangkit jadi pasukannya yang memberitakan Injil. Dia temuin satu-satu. Sekarang kamu bangkit. Jadi kalau saudara mau ngalamin kebangkitan, temui Dia yang mengubahkan hidupmu. Amin. Tutup Alkitab saudara.